Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat dalam belajar ya. Nah, baik sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat mengetahui macam-macam gerak busana perlengkapan pada tarian daerah. Lalu setelah menyimak penjelasan dari Ibu nanti, kalian dapat memperagakan tari daerah secara berkelompok tanpa iringan musik. Nah, baik pada hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai gerak busana perlengkapan pada tari daerah. Nah, baik yang pertama yaitu gerak. Apa sih itu gerak? Nah, gerak tari itu merupakan serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, gerak tari itu diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang selanjutnya ada busana. Apa sih itu busana? Nah, busana dalam tari itu meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya seni di atas pentas sesuai dengan peran yang ditampilkan. Nah, tata busana tari ini disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Nah, yang selanjutnya ada perlengkapan. Nah, dalam perlengkapan ini ada tata rias, lalu ada properti tari. Nah, untuk tata rias sendiri itu adalah alat rias yang meliputi ada bedak, lipstik, lalu ada pensil, alis, dan perona mata, lalu ada perona pipi yang biasa digunakan oleh penari. Nah, selanjutnya tujuan untuk tata rias ini sendiri yaitu untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan oleh si penari. Nah, selanjutnya ada properti tari. Nah, properti tari ini meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Contohnya itu ada seperti selendang, lalu ada topeng, piring, kuda kepang, lalu ada apa lagi ya? Ada lalu ada tameng dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, sampai sini semoga kalian sudah paham ya mengenai pengertian gerak, lalu ada pengertian busana dan pengertian perlengkapan pada tari. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menampilkan contoh gambar tarian daerah, yaitu yang pertama ada apa? Iya, benar. Ada tari piring. Nah, tari piring ini berasal dari mana? Berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, tari piring ini dahulu dipentaskan untuk wujud rasa gembira dan syukur pada saat petani mengalami panen. Nah, tari ini dibawakan secara berpasangan oleh putra dan putri. Nah, untuk nama busana pada tari piring ini sendiri yaitu adalah baju kurung. Nah, selanjutnya perlengkapan pada tari piring ini yaitu yang utama yaitu apa? Iya, yang terutama yaitu piring sesuai dengan nama tariannya. Nah, baik yang selanjutnya yang kedua ada tari serampang 12. Ada yang tahu tari serampang 12? Nah, tari serampang 12 ini berasal dari daerah Melayu, yaitu ya diantaranya ada Sumatera Utara, dari Melayu Deli, lalu ada Sumatera Barat, Ranah Minang, lalu ada Riau Pekanbaru. Nah, tari serampang 12 ini merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan sejenis atau putra dengan putri. Nah, tari serampang 12 ini terdiri atas 12 pola gerak, lalu ada pola edar dan tata urutan yang didasari oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu. Nah, untuk busananya sendiri dalam tari serampang 12 ini yaitu memakai baju kurung lengan panjang
dan kain yang menutupi pinggang hingga mata kaki. Nah, untuk perlengkapannya yaitu menggunakan sapu tangan. Nah, baik, selanjutnya yang ketiga ada tari ketuk tilu. Ada yang tahu itu tari dari mana? Iya, tari ketuk tilu itu adalah tari yang berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, gerakan yang dilakukan tari ketuk tilu ini diantaranya ada goyang pinggul, lalu ada pencok muncit, lalu ada gituk atau giteuk dan geol. Nah, untuk nama ketuk tilu itu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Untuk busana tari ketuk tilu ini sendiri yaitu menggunakan kebaya, sinjang atau sabuk atau biasa disebut dengan celana panjang. Itu untuk pakaian wanita. Lalu untuk pakaian prianya sendiri itu menggunakan baju kampret yaitu berwarna gelap, lalu celana pangsi, lalu ada ikat kepala dan juga sabuk kulit. Nah, sampai sini kalian sudah mengenal macam-macam tarian daerah beserta gerak, busana, dan perlengkapannya ya. Nah, anak-anak, setelah tadi kita belajar untuk mengidentifikasi gerak, busana, dan perlengkapan tarian daerah, yang selanjutnya Ibu akan menampilkan contoh video tarian daerah tanpa iringan musik. Kalian harus perhatikan sampai akhir ya. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh dari tarian daerah tanpa iringan musik. Nah, setelah kalian perhatikan, maka di sini Ibu akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Nah, untuk kelompoknya sendiri itu dibentuk sesuai dengan urutan absen ya. Misalkan absen nomor 1 itu sampai 3 atau sampai 4 orang. Itu untuk kelompok 1. Lalu seterusnya. Dan untuk kelompok ini sendiri dibuat karena Ibu ingin kalian memperagakan tarian daerah tanpa iringan musik secara berkelompok. Nah, untuk itu kalian harus memperagakan tarian tersebut dengan teman-teman kalian. Nah, untuk tema atau tarian daerah yang kalian pilih itu bebas atau sesuai dengan minat kalian. Nah, untuk pembuatan tari tersebut itu Ibu ingin kalian dibuat dalam bentuk video lalu dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya dan kita akan tampilkan dan tonton bersama-sama. Sampai sini sudah paham ya untuk tugas kelompoknya. Nah, anak-anak, yang selanjutnya Ibu akan mengulas kembali pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita belajar tentang apa saja ya? Nah, kita tadi belajar tentang gerak, lalu busana, perlengkapan pada tarian daerah. Nah, gerak sendiri tadi itu apa? Nah, gerak itu merupakan serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Lalu ada pengertian busana, yaitu yang meliputi semua pakaian yang dikenakan penari pada saat mempertunjukkan suatu karya di atas pentas sesuai dengan peran yang ditampilkan. Lalu ada tata rias, yaitu merupakan
alat untuk merias si penari, yaitu yang meliputi ada bedak, lalu ada lipstik, pensil, alis, ada perona mata, lalu perona pipi. Lalu untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengubah tampilan wajah si penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Lalu tadi kita belajar apa lagi ya? Lalu tadi kita belajar tentang properti tari. Nah, untuk properti tari itu meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Nah, contohnya sendiri tadi ada apa saja? Iya, tadi contohnya ada selendang, kipas, topeng, piring, lalu ada kuda kepang, lalu ada keris, tombak, tameng, dan lain sebagainya. Nah, kalian masih ingat nggak tadi tarian yang kita identifikasi bersama? Tadi meliputi tarian apa saja ya? Ada yang tahu? Nah ya, tadi kita telah mengidentifikasi tarian daerah, yaitu tari piring, tari serampang 12, lalu ada tari ketuk tilu. Nah, tari piring itu tadi berasal dari daerah mana? Nah, tari piring itu tadi berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Lalu tari serampang 12 tadi dari daerah mana ya? Ya, tadi dari tari Serampang 12 ini merupakan tarian daerah Melayu, yaitu diantaranya ada Sumatera Utara, lalu ada Sumatera Barat, dan Riau. Nah, yang terakhir tadi ada tari ketuk tilu yang berasal dari Jawa Barat. Nah, itulah materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan tadi, dan semoga kalian dapat mempraktekkan apa yang Ibu perintahkan tadi. Baik, yang selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu tugas individu. Tugas ini ada pada buku siswa halaman 36. Di situ kalian kerjakan soal-soal yang ada pada buku tersebut, lalu dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, demi pelajaran kita pada hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.